Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to podcast kita bersama dengan saya Arifah dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam lindungan Allah ya. Baik, nah di sini kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita yang sudah ada di sebelah saya, yakni Kak Aldi. Baik, silahkan perkenalan dulu Kak Aldi. Terima kasih Mbak Arifah. Baik, perkenalkan nama saya Rinaldi Harjo Purnomo dari Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Kelautan. Dan saya sekarang semester 4. Oke, semester 4 ya Kak Aldi ya. Ya. Oke, nah di jurusan Teknik Kelautan ini Kak Aldi, untuk pertama kalinya nih, motivasi Kak Aldi masuk jurusan Teknik Kelautan itu apa? Motivasi saya untuk masuk jurusan Tekla ini, saya melihat wilayah Situbondo ini kan kebanyakan terdiri dari pesisir laut kan ya. Nah, maka dari itu saya masuk ke Teknik Kelautan ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekitar pantai di Situbondo. Oke, jadi di Situbondo ini memang benar-benar potensi lautnya itu sangat bagus sekali ya. Iya. Gitu ya. Oke, nah Kak Aldi ini berasal dari Situbondo atau dari mana nih? Wah, asal saya dari luar kota, Mbak. Wow, dari luar kota. Berarti UNERS ini emang benar-benar udah udah meng-Indonesia ya? Lah dari mana Kak Aldi tahu kalau di Situbondo ini ada kampus atau ada jurusan Teknik Kelautan? Saya tahu dari media sosial, Pak. Oh, dari Instagram Iya, atau? Instagram. Oh, Instagram ya. Sama selebaran itu. Ya, benar-benar sekali. Oke, nah untuk selanjutnya nih, apa aja sih yang dipelajari di Teknik Kelautan itu? Untuk dari semester 1 sampai 3 kemarin itu banyak yang saya pelajari, Mbak. Wow, banyak sekali. Iya, Gimana banyak. nih dosen-dosennya? Oh, dosennya asik, seru. Oh, asik, seru banget ya. Masih muda juga ya? Rata-rata ya? Oh, rata-rata ya. Dari sini, dari Situbondo semua atau dosennya dari luar juga? Ada kebanyakan sih dari Situbondo. Oh, kebanyakan dari Iya. Situbondo. Kalau boleh tahu lulusannya dari ITS atau dari mana? Oh, dari ITS. Oh, dari ada ITS satu ya? yang S2-nya dari UI. Oh, UI, Universitas Indonesia. Wow, bagus sekali ya. Oke, nah terus apa aja nih yang dipelajari di situ mata kuliahnya? Mata kuliah yang saya pelajari itu untuk dari semester awal itu ada menggambar teknik, Mbak. Oke, ya, menggambar teknik itu kayak gimana tuh menggambar teknik? Boleh dijelasin sedikit gitu? Menggambar teknik yang saya pelajari kemarin itu kita menggambar seperti struktur untuk bangunan. Struktur Rancangan bangunan. awal ya. Mm-mm. Untuk digunakan di laut dengan menggunakan aplikasi. Biasanya aplikasinya pakai AutoCAD itu di komputer. Oke, AutoCAD ya. Itu kayak teknik sipil gitu ya? Iya. Iya. Oh, jadi teknik kelautan itu emang mirip dengan teknik sipil ya? Iya, Atau mirip. emang ini ya? Hampir mirip, cuma kan kita lebih berfokus pada bangunan di laut, Mbak. Oke, bangunan di laut. Kalau yang di teknik sipil itu kayak buat jalan, Ya, buat jembatan, kayak gitu ya. Di mana di darat. Nah, menurut Kak Aldi nih ya, lebih susah mana nih, teknik sipil atau teknik kelautan? Menurut pandangan Kak Aldi sih. Wah, susahan teknik kelautan, Mbak. Oh, susahan teknik kelautan ya? Iya. Kok bisa? Kenapa? Nah, kita kan kalau misal bangun struktur bangunan nih, kalau di darat gitu kan cuma kita memperhitungkan dari angin, dari misal kalau ada bencana ya gempa bumi itu. Nah, kalau di teknik kelautan kita masih memperhitungkan dari arus laut. Oke, ya arus laut itu kan selalu bergerak ya, kan Ya. nggak cuman siang aja, pasti setiap hari bergerak ya. Iya, kan pergerakannya juga berubah-ubah, punya pola tersendiri kan untuk arus laut ini. Iya. Jadi susahnya di situ, Mbak, memperhitungkan arusnya. Oke, terus ada lagi nggak yang mata kuliah lain yang menurut Kak Aldi ya ini tuh bener-bener ya greget banget gitu? Wah, ada, Mbak. Apa namanya apa?
ada dasar pemrograman. Oh, dasar-dasar pemrograman Iya. itu ya. Oke, itu ngapain itu? Kenapa menurut Kak Aldi itu apa ya, mata kuliah sulit gitu? Jadi mata kuliah yang sulit gitu. Menurut saya itu sulitnya ini, kita kan misal ada suatu permasalahan itu ya Mbak, kita pecahkan dengan komputasi di komputer, pakai seperti kode-kode tertentu kayak coding ya, pemrograman. Nah sulitnya di situ Mbak, Oh, menghafalkan kodenya. Saya sering error malahan. Ya nggak apa-apa sih, di laptopnya ya yang error ya. Orangnya juga error. Oh, kalau orangnya juga berarti harus sama-sama diperbaiki ini, gitu ya. Oke, terus juga ada lagi nih, mungkin ada lagi selain itu, yang mungkin lebih apa ya, lebih seneng, lebih enjoy dengan mata kuliah itu. Yang paling enjoy gitu apa? Yang enjoy sih semua enjoy ya Mbak. Oh, semua enjoy, berarti kecuali yang itu ya. Ya yang pemrograman gak ada enjoynya. Jarang-jarang ya. Oke nih, nah terus kegiatan yang selama ini udah pernah Kak Aldi lakuin di teknik lautan? Kalau kegiatannya sih kebanyakan di teknik lautan itu ya praktikum Mbak. Praktikum ke lapangan gitu. Oh, praktikum lapang Iya. ya. Oke, praktikum lapang contohnya di mana nih? Kemarin ada yang praktikum untuk menghitung debit air sungai Oke, debit air sungai di Sungai Sumber Kolak. Oh, sumber kolak. Iya. Oke. Terus kita juga kemarin ada proyek bikin paving block dari sampah. wow, paving block ya. Iya. Dari sampah plastik. Iya dari sampah plastik. Dari sampah plastik itu dijadiin kayak gimana tuh Kak? Boleh diceritain agak detail gitu? Wah. Untuk sampah plastik yang kita cari itu sampah-sampah plastik yang sudah tidak digunakan lagi, kita pilih biasanya kategorinya sampah plastiknya kuat, kayak plastik botol minuman itu kan kuat, jadi untuk ke pavingnya itu bisa jadi kuat. Oh gitu. Kalau plastik yang lembek-lembek misalnya, kalau mau habis dari beli pentol gitu, terus saya kasih plastik yang kayak gitu, bisa nggak? Oh bisa, tapi cuma butuh banyak. Oh butuh lebih banyak, lebih banyak gitu ya. Tapi bahannya. bisa Bisa. dipakai. Oke gitu ya. Itu harus dicuci bersih dulu atau ya cuci seadanya gitu? Harus Gimana? dicuci bersih Pak, untuk kan kita kan butuh ininya apa kayak strukturnya itu kan harus bersih biar nggak kecampur sama benda-benda lain yang bisa mengganggu strukturnya iya. itu. Oke, terus juga apa namanya? Kenapa kok bisa kepikiran bikin paving block gitu? Kenapa nggak dari yang lain gitu? Karena kan kalau sekarang paving itu udah jadi yang maksudnya dari tanah liat ya, iya. atau ada yang kayak gitu. Kenapa kok bisa kepikiran gitu? Awalnya sih kepikirannya gini Mbak, soalnya kan sampah-sampah plastik kan berakhirnya pasti ke laut kan, dan Iya sih benar. ekosistem di laut itu rusaknya kan gara-gara sampah plastik itu. Nah jadi dari situ kita bikin ide, coba nih kita bikin paving block dari bahannya pakai plastik sama pasir, bisa apa enggak? Juga dibantu sama teman-teman dan dosen gitu. Oke, gitu ya. Jadi awal tercetusnya itu melihat sampah-sampah dari laut itu. Iya. Terus habis itu muncullah ide pembuatan paving block Iya, yang kalau boleh tahu dinamain apa? Wah nggak ada namanya kemarin. Nggak ada Iya, namanya. nggak ada mereknya. Paving block gitu ya. Iya. Terus warnanya apa, bisa warnanya kayak plastik atau warnanya ya kayak gimana tuh bentuknya? Kalau kita dari plastik sama pasirnya warnanya dominan ke hitam Mbak, ngikuti warna pasirnya. Oh, ngikutin warna Iya kan pasirnya. kita kan pembuatannya itu dilelehin Mbak. Plastiknya dilelehin, kita aduk terus, dicampur sama pasir kan. Kalau pasir dipanaskan kan lama-lama warnanya jadi hitam. Oh iya bener ya. Jadi lebih ke hitam ya. Iya hitam. Kalau misalnya kayak di apa namanya, di cat atau gimana, bisa nggak? Bisa, Mbak. Oh bisa Bisa. ya. Tapi itu udah dipasarin apa masih belum kemana-mana gitu, gimana rencananya ke depan? Untuk yang kemarin kita kan masih tahap
percobaan, tapi alhamdulillah berhasil. Jadi kedepannya bisa kita pasarkan sekaligus untuk mengurangi pembuangan sampah plastik ya, mendaur ulang. Iya, benar-benar mendaur ulang ya. Wow, bagus banget ya. Oke, terus di teknik kelautan ini selain praktikum yang 2 tadi, mungkin lebih ada lagi ya, atau lebih fokusnya ke laut gitu juga ya, ada ya? Ada, Pak. Ya, praktikumnya lebih ke laut juga pastinya. Terus juga ada lagi mungkin kayak misalnya ada pembelajaran di luar gitu, seperti apa Kak? Ada. Banyak malah Kak. Kemarin kita ada ini studi banding ke Banyuwangi. Oh, studi banding ke Banyuwangi ya? Iya, ke tempat pengelolaan sampah plastik. Oh, tempat pengelolaan sampah. Iya. Itu di daerah mana itu Kak? Di daerah Pulau Merah. Oh, Pulau Merah, iya, Banyuwangi, Pulau wisata Merah. Pulau Merah ya. Oh, wisata Pulau Merah. Kalau nggak salah di sana itu ada yang namanya atau sama ya Kak, ini yang zero waste itu ya? Zero Waste. Iya, zero waste. Oh, iya benar ya. Punyanya Eco Ranger ya. Eco Ranger itu emang apa ya? Itu emang organisasinya udah terkenal banget di Indonesia itu. Saya pernah baca-baca artikelnya soalnya. Pernah. Iya, pernah saya baca-baca artikelnya gitu. Oh, jadi Kak Aldi kesana sama teman-teman ya? Iya, teman-teman Tekla. Teman-teman Tekla, teknik kelautan ya. Iya. Nah, di sana itu kenapa itu Kak? Kenapa kok milih yang di sana? Karena kemarin gini, Mbak, permasalahan yang ada di mana wisata Pulau Merah itu banyak banget sampah-sampah yang dibuang di wilayah pantainya itu. Tapi kan Banyuwangi itu terkenal dengan pariwisatanya ya? Iya. Tapi mungkin kesadaran masyarakatnya yang kurang akan sampah itu, jadi banyak yang buang sampah ke laut. Kayak ada kemarin kasus yang nelayan itu, Mbak. Kan biasanya nelayan kalau habis mancing atau ada talinya yang putus itu kan langsung dibuang ke laut. Nah, itu bisa membahayakan hewan-hewan yang ada di sana. Kadang kemarin ada yang penyu mati kena jerat itu, Mbak. Oh, penyu mati kena Iya, jerat ya? ke jaring yang udah dibuang. Oh, itu gara-gara nelayan yang ya maksudnya yang udah buang sembarangan Iya. gitu ya. Oke, terus juga kalau penyunya kebanyakan juga makan sampah plastik ya. Saya Iya. lihat kayak di YouTube kayak gitu, kebanyakan gara-gara itu ya. Iya, gara-gara sampah plastik itu. Gara-gara sampah plastik. Terus terus diajak kemana aja nih Kak di Eco Ranger-nya itu? Diajak mulung, Mbak. Jadi kita agendanya di sana itu memungut sampah yang ada di pesisir pantai. Oke. Dari Ini sampah. bahasanya emang agak bagus ya guys. Emang bahasanya itu memulung ya, atau mungkin lebih halusnya itu memungut gitu. Ya, memungut sampah. Memungut sampah-sampah plastik. Nah, terus habis itu ditaruh di mana Kak? Ada tempat pengelolaannya sana. Jadi nanti kalau misalnya sampah-sampah yang sudah kita kumpulkan itu sampai sana akan dipilah lagi. Dari sampah karet, sampah logam, sampah plastik, sampah organik, sampah B3 berbahaya. Gitu. Oh, gitu ya. Iya. Berarti tapi di sana itu udah bagus banget ya. Pengelolaannya. Udah bagus, Mbak. Bagus banget Iya. ya. Oke, jadi di Eco Ranger-nya itu emang benar-benar mereka itu khusus buat laut atau memang dari wilayah domestik masyarakat gitu? Kebanyakan kemarin dari wilayah masyarakatnya juga, Pak. Oh, Mencakup keseluruhan sih. Oh, mencakup keseluruhan. Biar masyarakatnya di sana sadar akan bahaya sampah dibuang ke laut. Teredukasi juga ya masyarakatnya. Oke. Terus juga selain di Banyuwangi, bentar. Sebelum ke situ, hal yang paling menyenangkan di Banyuwangi itu apa? Wah, yang seru kemarin ya mungut sampahnya itu, Pak. Mungut sampahnya. Iya, dapat banyak. Oh, dapat banyak. Contohnya dapat apa nih? Dapat pempek bayi. Nah, itu tuh ya, kebanyakan pasti ya ada pempes itu pasti ya. Iya, pasti. Pasti ada popok bayi kayak gitu, langsung aja dibuang tanpa, kadang nggak dibersihin juga kan. Iya. Langsung dibuang gitu kan. Terus ada lagi yang maksudnya yang
apa namanya kayak botol-botol gitu masih banyak ya? Banyak botol, tisu ada Mbak. Oh, tisu kayak gitu. Itu Iya. kan berbahaya ya. Iya, tisu. Buat laut gitu. Terus apalagi yang paling menyenangkan di Banyuwangi? Wisatanya Mbak. Oh, Menyenangkan. wisatanya Iya. bagus ya. Bagus. Oh, bagus. Ada rencana untuk ke sana lagi? Ada Ada. Kemana nih? ke Pulau Merah lagi kalau bisa. Ke Pulau Merah lagi mungkin kurang apa ya? Kurang lama gitu ya. Iya, Mungkin kurang lama ya. Namanya di Harus Mungut itu Mbak. sabar. Besok ke sana lagi nggak mungut kok. Ya semoga aja udah bersih. Ya semoga udah bersih. Tapi kayaknya itu emang setiap hari dibersihin ya. Ya tiap hari. Setiap hari dibersihin. Jadi emang benar-benar pariwisatanya itu juga bagus lagi gitu ya. Iya dijaga memang. Dijaga. Oke. Habis dari Banyuwangi kita kemana lagi nih? Kemarin juga sempat KKL ke Bali. Oke, KKL ke Bali. Wow, Bali ya? Iya ke Bali. Oh, nggak cuman di situ Bondo aja ya. Jadi kita apa namanya ke Aldi ini di teknik kelautan itu juga tadi KKL ya. KKL. Studi banding. Studi banding di Banyuwangi. Terus sekarang KKL-nya Ke Bali. ke Bali. Wow, KKL-nya ke Bali guys. Oke, ngapain aja di sana Kak? Di Bali kita ke tempat konservasi penyu. Oh, konservasi penyu. Iya. Oke, di sana dijelasin gitu ya. Iya dijelasin. Kemarin kan penjelasannya ini adatnya orang sana yang untuk berburu penyu kan untuk untuk ibadah lah istilahnya gitu. Tapi malah kebanyakan untuk dimakan malah. Oh. Ya, tujuannya bukan untuk ibadah. Jadi kayak ibaratnya kayak di cover gitu ya. Iya di cover oleh adat istiadat. Oleh adat istiadat. Kalau sebenarnya penyu itu sama mereka itu dimakan gitu ya. Mungkin dagingnya enak gitu mungkin ya. Atau gara-gara cuman sedikit gitu makanya kita tertarik buat makan penyu. Mungkin Mbak. Tapi kan saya nggak pernah makan. Jangan dicoba, anak teknik kelautan nggak boleh makan. Nggak masal nanti. Iya benar-benar banget. Terus juga sama adat istiadat di sana itu makan gitu ya, ada tradisi ada kayak, ya. Iya tradisi. Misal ada perayaan apa kan pasti kayak istilahnya kurban gitu Mbak. Oh iya kan di sana juga umat Hindu juga ya. Jadi ya mungkin adat istiadat mereka kayak gitu. Terus juga selain di konservasi penyu itu kemana lagi Kak? Ada BPSPL. Oke. Denpasar. Oh Denpasar ya. Nah itu di situ ngapain aja? Di situ di Badan Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir itu kita belajar tentang ini Mbak, tentang ekosistem Padang Lamun. Oke, Ya. ekosistem Padang Padang Lamun ya, Lamun. Padang Lamun. Nah, ekosistem Padang Lamun itu yang seperti apa? Seperti ini padang rumput tapi di laut Mbak. Oh, padang rumput Tapi di dasar laut. laut, iya. Oh, di dasar laut. Karena kan kadang kalau misal kita ke laut itu kayak jarang juga ya nemuin itu ya, nemuin Padang Lamun itu ya. Nah, Iya. itu penting nggak sih sebenarnya Padang Lamun itu? Padang Lamun itu penting Mbak. Biasanya penting untuk manusia sendiri, untuk kita itu kita cuma ngerasakan dari oksigennya. Kan Padang Lamun juga menghasilkan oksigen yang banyak kan. Lebih banyak dari tumbuhan yang ada di darat. Nah, untuk ekosistem laut itu bisa sebagai tempat bertelurnya ikan, tempat pencari makan ikan. Nah, dari itu kita diajari untuk menjaga ekosistem Padang Lamun. Soalnya sekarang akibat dari pemanasan global sama pembuangan sampah ke laut, itu ekosistem Padang Lamun banyak yang rusak. Ekosistem Padang Lamun banyak yang rusak ya gara-gara ya ada aktivitas manusia juga. Ya, pasti ada itu, Mbak. Bener ya, aktivitas manusia ya. Iya. Apalagi semakin banyak pencemaran air laut kayak gitu ya. Iya. Terus juga sampah, terutama sampah nih ya. Ya, yang nggak sadar buang sampah ke laut, Nggak apalagi ke sadar. temennya. Iya, nggak sadar. Melalui apa? Apalagi buang sampah ke temennya. Loh, apalagi buang sampah ke temennya. Langsung. Oke, terus juga
sebenarnya bukan nggak sadar ya, tapi kayak udah udah kebiasaan ya, Ya. udah kebiasaan buang sampah sembarangan kayak gitu, tapi nggak tahu berakhirnya kemana ya. Pokoknya terserah kita buang sampah gitu ya. Yang penting rumahnya bersih, Mbak. Nah benar, yang penting rumahnya bersih, itu yang penting rumahnya bersih, padahal sebenarnya itu salah ya. Iya. Padahal nanti juga kembali lagi ke kita sendiri kan. Iya. Ada bencana alam kayak misal banjir dan sebagainya kan. Nah kan nggak mungkin cuman ikan aja yang ke rumah, pasti juga ada sampah-sampahnya kan. Iya pasti. Nah pasti kan kayak gitu. Oke, terus setelah di ini yang pas di Denpasar itu, selain ekosistem Padang Lamun ada lagi nggak? Ada, kemarin kita untuk memonitoring hiu paus dari lokasi tempat dia migrasi sama tempat bertelurnya dan jumlah dari hiu paus sendiri. Ya. Soalnya sekarang kan hiu paus terancam punah, Mbak. Oh iya ya, benar-benar emang ada badan yang yang memonitoring Iya. itu ya. Jadi biar hiu paus atau biota-biota laut yang ada di laut itu nggak punah gitu ya. Iya. Oh iya benar banget ya di sana. Oke, terus juga ikut organisasi apa nih Kak? Kalau di kampus nih organisasi UKM-nya ikut tari dan kerawitan Sanggragila. Oke, tari dan karawitan, berarti Kak Aldi ini bisa jaranan ya? Wah, kalau bisa jaranan saya ngamen, Mbak. Kalau bisa jaranan kok ngamen? Oke, loh kenapa? Kan bukannya kayak gitu ya? Kan itu tari juga kan ya? Iya, tari. Cuma kita kan tarinya ngangkat dari wilayah Situbondo sendiri, Mbak. Oh, ngangkat dari Iya. wilayah Situbondo sendiri ya. Oke, ada maksudnya namanya apa nih? Namanya ada tari topeng. Iya. Tari topeng. Iya. Tari topeng terus? Ada, kemarin kita bikin sendera tari yang mengangkat kisah dari Abdurrahman Saleh sendiri. Nama kampus kita. Oh, ada tokohnya, Ada tokoh pahlawan, Mbak. Oh, tokoh pahlawan. Iya. Abdurrahman Saleh. Iya. Kalau boleh diceritain sedikit aja, secara singkat gitu. Itu Alur ceritanya kayak gimana tuh? cerita dari Abdurrahman Saleh itu dia pahlawan dan juga seorang dokter, Mbak. Oh, pahlawan nasional. Iya. Dan juga seorang Dokter. Kalau secara detailnya sih saya agak lupa wes, Mbak. Cuma kemarin singkatnya yang saya ingat itu dia mati kecelakaan ditembak pesawat. Pesawatnya ditembak jatuh. gitu ya. Terus apa emang ada hubungan dengan kampus ini gitu? Ada ya? hubungannya di nama. Oh, dinamain gitu ya. Iya. Emang saking masyhurnya Iya. makanya dinamain Abdurrahman Saleh gitu ya. Oh iya, bagus ya. Oh, itu diangkat sama tari dan karawitan. Iya, kita angkat buat sendera tari. Oh, buat sendera tari, berarti Kak Ali ini bisa ngeronggeng juga Wah, gitu? nggak bisa, Mbak. Hah? Nggak bisa. Nah, khususnya di apa nih kalau di tari Di- karawitan? Gamelannya, kerawitannya, Mbak. Oh, di apa? Gamelan. Gamelannya. Iya, musik. Oh, di gamelannya. Jadi bisa ting 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 gitu Oh, ya. bisa. Oh. Ting 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 apa tung 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 tung. Semua bisa, Mbak. Semua bisa. Semua bisa ting 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 bisa. Terus kayak gong gitu ya. Ya, gong. Oh ya, bikin kayak gitu ya. Iya. Oke. Itu mengangkat adat istiadat daerah Situbondo gitu Ya, ya. dari kota Situbondo. Dari kota Situbondo sendiri gitu. Oke, terus ada lagi nggak UKM yang diikutin? Cuma satu sih, Mbak. Oh, cuma satu cuma ya. satu. Oke, terus juga apa aja nih suka dukanya di teknik kelautan, masuk jurusan teknik kelautan? Kalau suka dukanya suka sekali, Mbak. Oh, suka Banyak sekali. sukanya sih. Banyak sukanya ya. Kalau dukanya nggak ada. Oh, nggak ada. Soalnya Oke. kita healing terus. Karena lebih ke healing terus ya. Iya. Tapi tetap sambil belajar ya. Iya, pasti itu, Mbak. Oh, pasti. Nah, paling sukanya itu di mana itu?
gitu, pernah kemana atau pengalamannya nih? Sukanya di ini jalan-jalannya mbak. Oh, di jalan. Iya, ke Bali, ke Banyuwangi. Ke Bali, terus ke Banyuwangi. Di Situbondo juga pasti kan ya? Pasti mbak. Karena potensi laut di Situbondo. Ini enggak kayak misalnya apa kita emang fokus di laut atau misalnya kita bisa ke sungai atau ke Keramba atau gimana tuh kak? Kita bisa ke sungainya juga. Ke Keramba malah bisa mbak. Oh, ke Keramba Ya, kan, pernah juga. Pernah, kemarin pernah di budidaya perikanan. Oh, budidaya perikanan Iya. ya. Itu apa namanya? Kalau di Situbondo itu kan juga terkenal udang ya. Iya, udang. Udang terus apalagi? Kerapu. Kerapu. Nah, udang sama kerapu. Nah, kalau di jurusan teknik kelautan ini kita paham nggak sih mengenai udang kayak budidaya kayak gitu? Kita paham nggak sih sebenarnya? Sebetulnya bisa sih kita Oh, paham. Tapi bisa kan ya. teknik kelautan kan lebih menjurus ke bangunannya mbak. Tapi tetap dipelajari Tetap ya. dipelajari di tetap budidaya dipelajari. perikanan. Budidaya perikanan Iya. ya. Jadi kita nggak melulu di laut terus, tapi juga bisa ibaratnya bisa nyemplung lah ya. Iya, Bisa nyebur nyemplung. ke lautnya langsung. Nyebur ke lautnya langsung. Tapi harus bisa berenang ya berarti ya. Ya harus mbak. Oh, harus ya. Harus bisa. Jangan renang gaya batu ya. Ya tenggelam. Tenggelam. Renang gaya batu. Oke, terus juga diajarin apa lagi nih? Kalau sukanya diajarin apa lagi? Yang nggak bikin pusing gitu. Nggak bikin musiknya itu mbak, praktikumnya. Praktikum ya. Kalau bikin laporannya pusing. Ya kalau bikin laporannya pusing, tapi kalau jalan-jalannya nggak pusing. Nggak pusing. Tinggal cepret-cepret aja ya. Iya, iya. Ya kan, tapi kan sekarang itu kan banyak banget ya apa namanya kayak website, artikel yang kita bisa browsing di situ ya. Bisa banyak. Bisa. Jadi itu bener-bener bantu banget kan. Apa namanya kalau bikin laporan gitu ya. Iya. Tapi laporannya selesai semua kan? Selesai mbak. Harus mbak ditagih soalnya. Ditagih kayak debt collector. Ditagih terus kayak debt collector. Oh gitu ya, jadi enaknya sukanya itu healing atau ya kemana-mana Iya. gitu ya. Praktikumnya juga Kemana-mana juga. Kemarin kan yang paving juga kita ke universitas lain. ke universitas. Iya, ke Jember untuk tes pavingnya. Oh wow, ke Jember untuk tes paving paving, itu. iya. Ini uji apa namanya? Uji tekan. Uji tekan ya. Oh, uji tekan paving blocknya itu Iya. ke Jember ya. Iya. Oh, karena di sini belum ada ya. Belum. Oh, harus beli ya berarti. Iya harus. Semoga punya. Ya, semoga punya ya kedepannya ya. Oke, terus apa namanya? Nggak ada dukanya nih? Nggak ada. Suka terus. Suka terus dong. Oh, suka terus. Oke, terus juga apa namanya? Selain praktikum kayak gitu, terus emang nggak susah gitu kalau ngobrol sama dosennya kan? Kebanyakan kan kayak apa namanya? Susah nih susah Diajak dicek ngomong gitu. lah, iya susah ngomong lah, apa kayak gimana gitu, enggak ya? Enggak pak. Dosennya asik. Oh, dosennya asik. Muda-muda Di juga. Ini kok bisa bilang asik gitu? Gimana? Iya, ke mahasiswa itu lebih ini mbak, kayak berbaur gitulah. Tahu apa yang dibutuhkan mahasiswa. Jadi mahasiswa untuk konsultasi itu enak. Oh gitu ya. Oke, terus juga apa namanya kalau misalnya nih ada anak SMA atau masih yang baru-baru nih yang mau join di teknik kelautan gitu, harus nggak sih dari jurusan IPA atau bisa dari IPS atau bisa dari bahasa, kira-kira gimana tuh kak tanggapannya? Wah kalau jurusan sih nggak ngaruh ya mbak. Soalnya saya IPS. Oh beneran? Iya, IPS. IPS ya? Oh IPS tapi IPS. masuk jurusan Masuk teknik kelautan? teknik kelautan. Oh ada kesulitan nggak sih? Awalnya ada mbak, soalnya di IPS kan saya nggak diajari ini fisika, kimia itu kan sedikit cuma diajari. Tapi lama-lama di teknik kelautan itu seru malah asik, mudah paham. Oh gitu ya, jadi nggak harus dari Nggak. jurusan IPA terus terus harus masuk ke teknik kelautan nggak ya? Jadi Nggak, terbuka ya? terbuka. Bagi jurusan apa aja. Iya. Gitu ya. Oke, jadi benar-benar di teknik
di teknik kelautan itu dari nol semua gitu ya? Ya, dari nol. Kan kita dari semester 1 ada pelajaran dasar. Kita diajari dari sana lagi sebagai dasar untuk ke semester selanjutnya. Oke. Untuk pesan-pesan buat yang mau belajar di jurusan ini apa Kak? Oh, pesan-pesan yang saya ingin sampaikan, jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Kan di teknik kelautan sendiri kan banyak hal-hal yang sulit lah, perhitungannya banyak, yang sering ditakuti sama mahasiswa sama calon mahasiswa. Gak usah mikirin sulitnya dulu. Yang penting kita jalani. Seru kok. Oke, seru banget ya. Nggak usah dipikirin dulu, tapi jalanin aja dengan cara masuk di jurusan teknik lautan ya. Oke, good. Thank you so much Kali. Udah jadi narasumber yang very amazing di podcast kita hari ini. Oke, nah itu ya guys ya. Sedikit rangkuman mengenai serba-serbi teknik kelautan. Kalau misalnya kalian tertarik untuk masuk jurusan teknik kelautan, untuk tertarik dan juga tertarik untuk mengoptimalkan potensi kelautan, langsung saja daftar di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo di Jalan PB Sudirman nomor 7. Terus juga kalian bisa follow IG @prodi Teknik Kelautan Unars dan HMP Tekla Unars. Itu aja ya guys. Terima kasih. Saya Arifah selaku moderator di sini. Mengucapkan terima kasih banyak udah hadir di podcast kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye dong Kaldi. Bye bye. Kami tunggu di kampus Unars.